Ini harus deket gak sih? Harus deket ya. Mbak, ini harus deket apa terserah? Sisakan dekat ya. Oh iya. Ini masuk ke podcastnya Om Deddy ya? Oh iya, tak ngomongin lah, sebentar lagi live nih. Bil, kalau kayak kacamata Bil, coba Bil, coba Bil. Halo, cek. Aku konfirmasi dulu. Terus aku bisa lihat layarnya dari mana? Bisa dari sini. Dan ini, aku takut kan mati. Oh iya, ini pagi sudah kamu tekan. Jadi lampu-lampu ini menyala. Ini pakai ini nggak? Sampai jam berapa biasanya? Kalau malam? Udah masuk. Apa langsung? Udah masuk. Sembilanan ya? Untuk melihat PPT-nya nanti di sini tuh. Iya, benar. Dari sini. Dari sebelah. Sebelah kan nggak pernah dimatiin, Mbak. Oh iya. Iya, WhatsApp itu nggak pernah dimatikan. Kita harus ada dokumentasi namanya. Ready ya. Smile. Sama lintang fotonya. Tapi tidak menggunakan masker nggak apa-apa. Aku di sini kayak HP kamu nanti jatuh. Luar biasa. Karena minum aku. Laptopnya aman kan, Mbak? Semoga amin. Iya. Tapi sebelum ngomong dicek dulu mic-nya. Hidup apa enggak, Mbak? Nyalain loh, langsung tahu mana tanda-tanda hidup ini. Terus oh enggak, ini kalau mati gini. Di panjang. Ditekan on off gitu. Mati, ini kalau hidupin ini hidup. Ya. Nanti kayak Mbak. You, thank you. Mbak, aku nggak perlu join kan? Aku harus tetap join terus ini. Masuk aja nggak apa-apa, yang penting. Yang daftar ada berapa, Mbak? Tadi mau tak share lagi sama nama. Ya, mantap lah. Kemarin yang stand up itu udah mau ini, udah 200 lebih. Stand up sama dia tuh. Oping kenapa? Oh, mengganggu. Pasti nggak masuk. Masuk, sudah masuk. Kenapa? Ini langsung masuk. Oh, Iya, seperti itu. Di sana ya. Di sana yang gede. Jadi tadi kurang bisa mendengar nanti. Kurang bisa mendengar suaraku sendiri. Iya. Ya ini agak kecil-kecil ini. Ini plasmanya nggak dihidupin, Po? Tadi Dihidup- mati Bambang. Dihidupin, Dan Kak. itu mati juga. Bagaimana aku bisa melihat konsep PPT itu? Dulu sebelum. Mungkin Mbak Anissa belum ini udah kali. mati. Habis itu. Gimana sih? Ini tuh udah mati. Ya ini, Mbak. Coba. Apa sih? Kan langsung ke Nanti dari sini tak luruskan. Oh iya, kamera ya, Kak? Dari kamera. Istilah ini. Tapi itu bocor tadi. Gak bisa kayak gitu kok jalan-jalan. Oh ya bisa itu.
Hatersnya banyak. Hatersnya banyak. Yuk, bulan depan. Aku akhir bulan ke Bali tapi seminggu. Akhir bulan. Bali. Enggak, kerjaan juga. Wow. Padahal tadi lagi seru-serunya ya debat sama ini ya, bahas soal gender. Iya, lagi diwawancara ya. Iya. Tadi tipenya tapi bukan ini tapi topik. Iya. Halo Mbak, halo. Iya. Cek. Cek. Cuman aku belum ngirimin CV ya. Belum Gimana, ngirimin CV ya kemarin. Berarti nanti saya kesimpulannya misalnya Mas Adi lulusan S1 SD UNJ, kemudian founder dari Outsource dan juga Outsource seperti itu. Ya, boleh. Ya. Belum di-admit. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung ke dalam diskusi Bisik 3 Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema mengintip aktivitas fandom K-popers versus Wibu. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua mampu berkumpul pada malam hari ini untuk mengikuti acara Bisik 3 tanpa suatu halangan apapun. Sebelumnya perkenalkan, saya Syarifah Nuraini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi pada malam hari ini. Untuk memulai acara Bisik 3, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Cek. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung ke dalam diskusi Bisik 3 Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan tema mengintip aktivitas fandom Wibu versus K-popers. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat-Nya sehingga kita mampu hadir di dalam kesempatan kali ini tanpa suatu halangan apapun.
Perkenalkan, saya Syarifah Nur Aini selaku moderator yang akan memandu jalannya acara diskusi pada malam hari ini. Untuk memulai acara diskusi Bisik 3, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, disilahkan. Berdoa dicukupkan. Kemudian sebelum memasuki acara inti akan disampaikan laporan oleh Ketua Asisten Laboratorium Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta oleh Saudara Febriansyah Kulau. Kepada Saudara Febriansyah Kulau, waktu dan tempat saya silakan. Tidak dengar, Cek. Baik, terima kasih kepada Saudara Febriansyah Kulau atas laporan yang telah diberikan. Kemudian untuk memasuki acara inti, saya akan membacakan prolog singkat terkait dengan tema diskusi pada malam hari ini, yakni mengintip aktivitas fandom Wibu versus K-popers. Berikut prolog singkatnya. Dewasa ini budaya pop sudah berkembang dengan sangat pesat. Budaya pop sudah dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan membuat dominasi pada masyarakat terkait budaya pop. Sebagai contoh, kita dapat melihat adanya budaya pop Jepang atau J-pop dan budaya pop Korea atau K-pop. Maka terjadi pemaknaan dari kedua budaya pop tersebut yang sering dikenal dengan fandom. Sehingga muncullah istilah K-popers fans dari K-pop dan Wibu fans dari J-pop. Dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, aktivitas fandom terutama pada fandom K-pop atau Wibu mengikuti arus perkembangan tersebut dengan beraktivitas di media. Sebagai contoh aktivitas K-popers dalam media, ada streaming video idolanya, voting idolanya di berbagai awards, berusaha berinteraksi melalui live Instagram, dan lain-lain. Sedangkan contoh aktivitas dari Wibu dalam media ada semacam lomba, drawing manga dan komik, gathering, ajang cosplay, dan lain-lain. Tidak hanya aktivitas yang dilakukan oleh fandom tersebut saja, namun kerap kali dalam dunia K-pop dari pihak agensi yang menaungi sebuah idol terkadang membuat challenge apabila salah satu girl group atau boy group di bawah agensi mereka melakukan comeback. Apabila disandingkan, kedua fandom ini sebetulnya memiliki aktivitas yang sama-sama mendukung kegemaran mereka. Aktivitas-aktivitas tersebut terjadi dengan adanya dukungan oleh media yang membantu proses pemberian informasi. Sehingga aktivitas fandom dapat dinilai dan dilihat melalui aktivitas mereka pada media dan sebesar apakah manfaat serta dampak yang akan dirasakan baik penikmat maupun pengamat pada aktivitas kedua fandom ini. Kemudian terkait dengan fenomena Wibu itu sendiri, di mana kita sudah tidak asing lagi mendengarkan istilah Wibu itu. Nah, bagaimana sih aktivitas mereka, para Wibu, yang tidak hanya perihal anime saja, tetapi lebih dari itu, yakni gaya bahasa, musik, bahkan makanan itu identik dengan budaya Jepang.
Untuk mendiskusikan mengenai wibu, kita akan dibersamai oleh pembicara yang sangat luar biasa, yakni Mas Adi Pratama SPD MPD. Beliau merupakan alumni S1 dan S2 Universitas Negeri Yogyakarta. Selain itu, beliau juga merupakan founder dari Ausubs dan juga author. Baik, kepada Mas Adi, saya silakan, dan teman-teman panitia diharapkan untuk slide share materi diskusi. Baik, selamat malam Mas Adi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Pratama. Saya termasuk dari alumni UNY juga. Terima kasih kepada teman-teman dari Ilkom yang sudah berbaik hati mengundang saya di acara yang sebenarnya sangat seru juga ya ini, karena seperti membenturkan dua budaya. Mungkin langsung aja ke presentasi dari materi yang mungkin akan saya share, karena saya lebih senang tanya jawab ya daripada istilahnya daripada hanya presentasi, tapi lebih suka menjawab pertanyaan juga. Oke, langsung di slide yang sudah saya siapkan tentang produktivitas dan aktivitas dari wibu itu sendiri. Nah, ini bisa saya gambarkan di situ. Sebenarnya wibu itu nggak hanya mengarah kepada J-pop aja atau lagu-lagu dari Jepang, tapi wibu itu sebenarnya kalau sekarang itu lebih identik sama orang-orang yang fanatis terhadap serial anime atau kartun dari Jepang. Jadi perlu saya luruskan juga, sebenarnya istilah wibu itu di slide kedua. Next. Ya, sebenarnya wibu itu berasal dari kata weebs, istilah untuk mengejek orang-orang yang bukan orang Jepang yang kepengen menjadi orang Jepang. Sebenarnya itu wibu itu istilahnya dari situ sebenarnya. Jadi saking dia terobsesi sama budaya Jepang, terobsesi sama apapun yang dihasilkan oleh negara Jepang, jadi dia kepengen menjadi orang Jepang. Itu asal mula dari kata wibu. Cuman sekarang sudah kayak bergeser maknanya menjadi orang-orang yang dianggap suka anime, suka lagu-lagu Jepang, suka video-video dari Jepang dan lain-lain. Padahal wibu itu sebenarnya adalah istilah untuk mengejek orang-orang yang bukan orang Jepang, tapi saking terobsesinya dia sama budaya-budaya Jepang, jadi dia ingin menjadi orang Jepang. Seperti istilahnya dia suka ngomong dengan bahasa Jepang sehari-hari, kayak habis dikasih uang saku nih sama ibunya, arigatou gozaimasu gitu. Padahal sama ibu sendiri gitu. Mau tidur ngomong sama pacarnya, oyasumi sayangku gitu misalnya. Padahal dia orang Indonesia, tapi dia karena saking terobsesinya sama Jepang, jadi dia kepengen jadi orang Jepang. Nah, ada istilah kedua yang lebih sebenarnya lebih jarang diketahui orang-orang, yaitu Japanophilia, yaitu karena saking dia tuh cinta sama budaya Jepang, jadi dia istilahnya kayak terlalu mengapresiasi lah, kayak ntar dia mengoleksi baju-baju yang bernuansa Jepang, mengoleksi buku-bukunya dari Jepang, atau dia kepengen traveling ke Jepang. Itu mungkin lebih tepat ke Japanophilia ini tadi. Kalau wibu itu sebenarnya orang-orang yang kepengen jadi orang Jepang. Jadi saya luruskan dari awal, mungkin istilahnya agak bergeser, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja ya. Oke, berarti saya termasuk orang wibu nih. Kalau sekarang maknanya seperti ini. Oke, next di slide ketiga. Udah geser belum ke slide ketiga? Nah, di slide ketiga ini kita lihat aktivitas apa aja sih wibu-wibu di Indonesia tuh ngapain aja sih? Kok mereka sering diejek wibu bau bawang, terus wibu-wibu yang tidak punya kehidupan sehari-hari, padahal wibu-wibu itu punya banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu sangat seru untuk diikuti, seru untuk dilakukan, dan fandomnya atau komunitasnya itu sebenarnya sudah sangat besar. Contohnya yang pertama ada festival. Itu biasanya kalau di festival itu ada cosplay, ada terus kayak festival makanan-makanan Jepang,
kemudian ada lomba menggambar manga, itu biasanya ada di festival-festival. Itu dulu kalau belum corona menghadang itu hampir setiap tahun tuh ada beberapa kali event festival cosplay. Kita istilah umumnya kayak gitu ya. Dan gathering jadi itu kita bikin gathering itu beberapa komunitas itu punya istilahnya member dan grup Facebook sendiri, di mana mereka nanti akan bikin acara mingguan, acara bulanan. Mereka akan kumpul-kumpul diskusi terhadap anime-anime apa yang sedang mereka tonton. Mungkin nanti mereka akan sharing koleksinya, nanti debat soal spoiler, terus habis itu ntar perang istri maksudnya itu perang istri tentang cewek-cewek anime yang mereka idolakan tuh kayak perang istri gitulah. Istriku yang paling cantik, istriku yang paling wow dan sebagainya. Nah, kegiatan yang berikutnya ya tadi di festival tuh ada cosplay, di mana sekarang karena ada Instagram itu beberapa cewek-cewek yang berprofesi sebagai cosplay itu mereka kayak bikin second account dari akun Instagramnya yang asli, di mana mereka akan menampilkan karakter cosplay mereka di Instagram tersebut, seperti itu. Nah, selain ada kegiatan cosplay yang sekarang itu masih banyak ya dilakukan oleh orang-orang Indonesia, ada juga yang memanfaatkan kecintaan orang-orang terhadap anime-anime untuk membuat merchandise-nya di sini, kayak antar bikin kaos One Piece, bikin jaket One Piece, jaket Naruto, jaket Sword Art Online dan lain-lain. Mungkin istilah-istilah tadi hanya diketahui oleh ibu-ibu ya, tapi it's okay lah. Nah, beberapa yang saya kenal itu ada yang berhasil menjadi influencer dan selebgram. Jadi dia followernya jadi banyak, terus dia bikin istilahnya endorse sehingga kalau dianggap ibu itu nggak punya kehidupan, terus ibu itu orangnya istilahnya nggak punya uang dan lain-lain, itu malah menurutku salah. Karena kalau mereka bisa memanfaatkan hobi mereka menjadi sesuatu yang menguntungkan, maka insya Allah dia malah itu bisa jadi jalan rezeki dia malahan untuk memanfaatkan apa ya namanya, kecintaan dia atau hobi dia terhadap Jepang menjadi sesuatu yang bisa menghidupi dia sehari-hari. Bahkan saya punya impian menikah kalau udah nggak corona tuh, saya pengen menikah dengan pakai kimono gitu malah. Udah wibu banget kan. Nah, kegiatan yang ketiga itu yang saya lakukan sendiri, yaitu saya membuat istilahnya travel atau agensi travel, di mana kita akan membawa orang-orang yang kepengen ke Jepang untuk pergi ke Jepang bersama-sama dengan harga yang murah, ada fotografer profesionalnya. Mungkin ada, kenapa sih Mas kalau harus ada fotografer profesional? Karena sekarang itu kalau kita piknik dan pulang nggak ada foto untuk disombongkan di Instagram itu kayaknya kurang gitu. Jadi kita menyediakan sarana untuk takabur tadi itu. Jadi dengan adanya fotografer profesional, maka teman-teman yang bisa pergi ke Jepang nanti bersama kita sudah dijamin dapat foto-foto yang bagus. Kemudian kalau dulu ada yang nanya, kok kenapa kepikiran bikin travel? Karena saya itu impiannya memang pergi ke Jepang ya kan, saya kan wibu ya. Tapi saya itu kalau pengen ke Jepang nggak mau bayar juga, terus saya juga kalau ngajak temennya juga pada nggak mau bayar, ya udah akhirnya bikin travel aja, di mana nanti saya dibayari sama peserta, terus peserta juga jadi teman saya untuk jalan-jalan di Jepang kayak gitu. Jadi manfaatkan apa yang bisa dibuat oleh kita untuk menjalankan mata pencaharian kita sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillah udah berlangsung dari 2012 sampai sekarang. Jadi ya kalau nggak ada corona sih harusnya masih jalan, tapi insya Allah setelah corona nanti akan ada giveaway juga buat teman-teman yang kepengen ke Jepang gratis. Doakan saja corona bisa segera punah lah ya, sirna. Nah, selain tour and travel ada juga yang bikin kayak distro anime gitulah. Pasti teman-teman ada yang udah tahu lah, ada beberapa distro anime terkenal yang berdiri di Indonesia, udah punya tokonya, terus Instagramnya rame juga, Tokopedia-nya juga rame. Jadi kalau masih ada orang yang bilang anime itu gak berguna dan lain-lain, bisa dipastikan itu salah ya. Jadi kita luruskan melalui diskusi ini. Oke, next di slide berikutnya. Nah, udah ada ya. Nah, di slide berikutnya, gimana sih kok bisa kepikiran untuk bikin travel ke Jepang dan segala macamnya? Karena dengan memanfaatkan komunitas yang udah besar, termasuk saya sendiri punya grup Facebook yang ada 200.000 members, kemudian website yang
ada ribuan orang tiap hari mengunjungi, kemudian ada Instagram yang followernya lumayan banyak, itu bisa menjadi kolam untuk menjaring atau mendapatkan calon peserta yang memang dia itu kepengen ke Jepang, jadi kayak gitu. Maka teman-teman yang nanti emang suka K-popers juga, kalau kalian punya wadah atau kolam yang bisa kalian manfaatkan untuk membuat bisnis, maka manfaatin aja, itu nggak ada salahnya. Contoh kayak selebgram yang dia followernya banyak, maka dia akan memanfaatkan followersnya yang banyak itu untuk membuat usaha-usaha seperti membuat kue artis, terus membuat fashion dan lain-lain lah. Oke, slide berikutnya. Nah, tujuan dari saya sendiri kenapa saya ingin tampil di sini juga karena saya ingin mengubah mindset orang-orang bahwa nonton anime itu bukan hanya dikhususkan untuk anak-anak loh. Banyak sekali anime-anime yang menurut saya cukup dewasa ceritanya, cukup dewasa scene-scene atau adegannya. Jadi kalau masih orang-orang bilang animenya untuk anak-anak itu juga salah. Kemudian saya juga kepengen atau kita sebenarnya kepengen membuat serial webinar yang memotivasi teman-teman bahwasannya hobi itu bisa menjadi jalan rezeki. Kayak, waduh aku pengen ke Jepang nih, aku sekalian kuliah di Jepang cari beasiswa dan lain-lain. Atau aku ikut program magang ke Jepang lah, cari kerja di sana karena gaji di Jepang walaupun kerja sebagai buruh di Jepang, tapi gaji buruh di Jepang itu sama dengan gaji manajer yang ada di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan aja betapa gedenya gaji di sana. Dan kalau bisa manfaatkan atau bisa tahu trik-trik hidup di Jepang secara hemat, pasti bisa nabung untuk dibawa pulang ke Indonesia. Kemudian kami juga membuat program Quest for Youth, di mana kita akan mengirimkan anak-anak muda dari usia 17 tahun sampai 30 tahun untuk dikirimkan ke Jepang untuk menjalankan studi banding di Tokyo sama Osaka Kyoto. Kita ada 2 program. Tiap tahunnya nanti mungkin insya Allah tahun depan kita akan mulai program itu, di mana program ini akan dimulai launching kalau nggak minggu ini minggu depan. Nanti teman-teman tinggal mengirim essay aja, essay terbaik teman-teman. Kemudian kirimkan essay-nya, daftarkan diri. Nanti kita akan seleksi dan 4 orang yang terbaik akan kita bawa ke Jepang gratis, full, semua dibayarin, makan, minum, semuanya lah. Tapi minum yang halal ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi insya Allah tahun depan kita akan membuat itu, tapi seleksinya dari bulan ini. Jadi siap-siap aja teman-teman semua, bisa follow Instagramnya Quest for Youth, nanti ada di IG juga. Nanti follow di sana. Insya Allah kalau nggak minggu ini, minggu depan kita akan mulai launch, di mana setiap programnya itu ada 2 tiap kesana dia di program Tokyo dan program Osaka Kyoto, di mana 4 orang terbaik dari masing-masing program akan kita kirimkan ke Jepang dan akan menjalani studi banding ke kampusnya, studi banding ke sekolahnya, kemudian tes studi banding budayanya, dan gak kalah juga kita akan piknik juga ke Universal Studios, ke Disneyland dan Kabukicho mungkin, atau ke Akihabara. Banyak lah. Pokoknya teman-teman nantikan aja Quest for Youth. Nanti insya Allah minggu ini, kalau gak minggu ini ya minggu depan. Ada di websitenya questindonesia.com, bisa dicek juga. Itu udah kita launch, tapi kita belum launch secara publik, tapi teman-teman bisa ngecek cara pendaftarannya seperti apa. Nah tadi lewat ya, itu nextnya itu ada Quest for Youth tuh di slide berikutnya. Ya, jadi seperti itu ya Quest for Youth. Jadi nanti teman-teman nanti di Jepang kan kita bawa ke kampus-kampus, mungkin nanti kita bisa ketemu Jerome Pauline mungkin, atau nanti kita bisa tahu kampus di Jepang itu seperti apa kuliahnya. Kemudian nanti kita tahu budayanya seperti apa. Kita akan memakai K-pop, kimono. Kemudian kita akan jalan-jalan di Jepang dan lain-lain. Oke, karena waktu yang terbatas, arigatou gozaimasu. Saya sebagai wibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya nantikan sesi tanya jawab, dan insya Allah kalau waktunya cukup, pertanyaan dari teman-teman bisa terjawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Terima kasih atas pemaparan materinya oleh Mas Ardi. Sangat menarik ya teman-teman. Ternyata kegemaran kita terhadap anime itu tidak hanya sekedar hobi saja, tetapi juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah tentunya. Nah, kemudian menginjak kepada tema yang kedua. Kemudian ada hal yang mungkin teman-teman sudah mengetahuinya ya selanjutnya mengenai fenomena prank atas kampanye oleh Donald Trump itu sendiri dilakukan oleh ARMY. Nah, teman-teman tahu kan ARMY itu merupakan fans dari BTS dan ARMY merupakan bagian dari K-popers. Kemudian bagaimana sih aktivitas fandom yang lainnya dalam dunia K-popers? Nah, untuk membahas tentang K-popers itu sendiri, kita akan dibersamai oleh pembicara yang luar biasa, yakni Mbak Awanis Akalili SIPMA. Beliau merupakan alumni S1 dan S2 UGM, kemudian sedang menempuh pendidikan S3 Kajian Budaya dan Media. Beliau juga merupakan dosen ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Mbak Awanis disilahkan dan teman-teman panitia bisa membantu untuk slide share materi diskusi. Baik, selamat malam Mbak Awanis. Cek. Maaf, sudah terdengar suara saya? Cek. Apa gantian di sini? Cek. Sudah tuh. Sudah masuk suara saya? Selamat malam. Sekarang di sesi kedua ini saya akan banyak mengulas tentang aktivitas K-popers. Sebelumnya sudah dijelaskan secara elaboratif ya oleh narasumber yang pertama mengenai wibu. Saya minta tolong mungkin kepada panitia untuk share PPT. Tes. Oke, bisa slide selanjutnya. Oke, kita di sini akan cari tahu dulu fandom ini apa gitu kan. Oke, fandom ini adalah fan kingdom di mana ada fanatisme di sini. Kumpulan audiens dengan ketertarikan berlebihan pada suatu subjek maupun objek tertentu. Di sini saya memberikan salah satu fenomenanya Gangnam Style. Mungkin yang dulu pernah sempat hype di beberapa tahun lalu dan juga konser-konser. Mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah merasakan gitu susahnya mendapatkan tiket konser, harus lari-lari, terus kemudian harus PO dulu segala macam. Nah, di sini saya akan banyak mengulas tentang K-popers itu ngapain aja gitu loh. Selain mungkin mengidolakan sesuatu atau mengidolakan idolnya gitu. Slide selanjutnya. Oke, jadi di sini saya mengutip pemikirannya John Lewis tentang The Cultural Economy of Fandom in Lisa L. Lewis, Fan Culture and Popular Media. Jadi ada 3 poin. Yang pertama adalah semiotic productivity, enunciative productivity, dan textual productivity. Nanti di sini saya akan banyak menggunakan gambar-gambar mungkin ya untuk menjelaskan dari beberapa kegiatan-kegiatan fans K-pop ini ngapain aja gitu. Mungkin bisa next slide. Oke, yang pertama semiotic productivity. Ini ada mungkin yang fans EXO atau fansnya BTS atau yang mengikuti
kesehariannya kristal. Jadi di dalam semiotic productivity kita ini membangun makna siapa sih saya gitu. Jadi saya rasa saya salah satu seorang fans K-pop atau mungkin teman-teman saya itu kalau misalkan lihat gitu kan, waduh ini menggunakan skincare apa idola saya, atau idola saya ini lagi jadi brand ambassador apa gitu kan. Nah dia mencoba untuk membeli, untuk mengidentifikasi ini saya seorang K-popper, saya seorang ARMY, oh saya mau menggunakan parfum dengan baunya Jungkook katakanlah begitu, atau misalkan menggunakan Nature Republic supaya EXO banget, atau mengikuti oh stylenya idolku tuh pakai baju apa gitu kan, atau jadi ada rasa bangga di sini bahwa oh saya menggunakan sesuatu yang digunakan juga oleh idola saya. Lalu next slide mungkin. Ya, dalam enunciative productivity tadi dalam konteks wibu mungkin hanya beberapa wibu yang mengerti diksi-diksi itu. Sama, di dalam K-popers ada diksi-diksi seperti bias is mine. Jadi itu adalah oh idolaku ini adalah milikku. Jadi ketika mungkin dia dating itu di situ ada pergolakan batin gitu. Sama dengan diksi-diksi ada shipper, agae, fansite nuna, saseng, sajegi gitu. Nah beberapa contohnya akan saya elaborasi di slide selanjutnya mungkin. Nah di sini ada konteks shipper. Kebetulan tesis saya membahas tentang bagaimana para fans ship yang suka menghubungkan antara idola A dan B, baik perempuan dan perempuan, perempuan laki-laki maupun laki-laki dan laki-laki, dan mereka itu secara aktif membuat akun-akun di media sosial. Dan juga nanti lebih dalam lagi mereka membuat fan art, mereka juga membuat fanfic, bahkan itu kadang diperjualbelikan begitu. Lalu di next slide ada rekarakterisasi. Jadi di sini ya ada fantasi yang kemudian dibangun karena ada desire. Kebetulan yang gambar sebelah kanan ini saya kutip dari tesis saya. Thank you untuk founder Exos OTP saat itu yang mau bersedia untuk diajak diskusi bagaimana kemudian imajinasi yang mereka bangun antara laki-laki dan laki-laki ini justru membuat mereka secara aktif memproduksi teks-teks tentang bagaimana hubungan di situ antara para idolnya. Sama di sisi kiri itu ada fanfiction yang coba dibuat. Mungkin kalau rekan-rekan mengikuti ada Wattpad, ada ASEAN Fanfic, itu ada banyak sekali cerita-cerita yang dibuat oleh para fans terkait idolanya. Narasi-narasi itu yang mereka sampaikan di situ. Lalu lanjut. Nah, ada fansite Nuna atau master name karena kebetulan aja saya salah seorang fans EXO, jadi yang saya kutip ini beberapa dari fans EXO. Oh ada fansite Nuna, jadi dia ini kegiatannya mengikuti aktivitas idolnya untuk mendapatkan gambar dengan kualitas 1080p. Nanti kemudian diberikan watermark. Nah, ada juga yang diperjualbelikan, ada yang kemudian itu disimpan. Jadi mungkin beberapa K-popers sudah mengenal nama-nama di sini. Ada Polar Light, mungkin kalau misalkan di EXO, karena kebetulan dan para fansite Nuna, para master name ini mendapatkan tempat khusus ketika misalkan nih nonton konser. Oh mereka bisa di depan sendiri gitu loh. Jadi saat saya tuh pernah nonton konser gitu kan, saya kebetulan ketemu sama salah satu fansite di sana dan langsung dibukakan jalan gitu aja dia supaya di depan sendiri gitu. Jadi dalam kehidupan fans K-pop dalam konteks ini juga ternyata ada kasta yang main di situ gitu loh. Tapi yang akan saya tekankan di sini adalah oh ada aktivitas para nuna-nuna ini mengikuti idolanya untuk mendokumentasikan dengan kualitas yang baik begitu. Mungkin next. Nah, tetapi sayangnya ada juga yang namanya saseng. Ini di mana orang yang pengen dinotis sama idolnya dengan cara menyakiti idolnya mungkin ya. Jadi mengikuti kemanapun idolanya ini berada dan mengganggu. Jadi menjambak, misalkan menjambak rambutnya, terus ngikuti oh kalau EXO ini terbang ke Indonesia kapan ya, dia sampai satu pesawat, kemudian selain satu pesawat mengganggu aktivitas pribadinya. Pernah ini memasang CCTV atau memasang kamera di boneka yang diberikan pada idolanya. Itu kan kegiatan seperti itu mengganggu sekali ya. Saya rasa fans culture seperti ini kita bisa lebih bijak sebagai fans. Ketika kita mengidolakan seseorang itu kan saya rasa tidak perlulah sampai menyakiti gitu loh. Nah, tapi di sini ada fenomena yang namanya saseng gitu ya. Mungkin bisa next.
lanjut di textual productivity, nah mereka ternyata juga secara aktif membuat tadi ada fanfiction, kemudian ada fanmade video, membentuk dan mengelola fandomnya di berbagai media. Jadi saya mengutip XOL Yhet ini juga pernah saya tanya saat kemarin menyusun tesis gitu, oh ternyata mereka membuat komunitas itu sendiri. Di situ nanti ada pay promote yang kemudian mungkin uang itu nanti dialokasikan untuk kegiatan. Untuk khusus XOS OTP karena ownernya saya kemarin kenal gitu. Seperti itu cara uang itu berputar. Mereka juga memperjualbelikan boneka. Ada yang official, ada yang kemudian itu dibuat sendiri oleh mereka. Gitu kan? Ada juga FMV. Bagaimana kemudian imajinasi yang mereka bentuk di dalam otak mereka gitu kan, di dalam imajinasi mereka itu mereka tuangkan di dalam karya fanmade video ini. Sama juga di slide selanjutnya mungkin. Ya, ada juga saya juga dulu sempat senang Shiny gitu kan. Ada Blackpink. Nah, mereka ini membuat dance cover. Ada juga yang membuat semacam project-project yang kadang uangnya ini nanti dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Terus ada juga yang kemudian mereka secara aktif gitu membuat K-pop card seperti apa. Nah, kalau beli itu kan mahal. Kemudian mereka mencoba untuk bisnis gitu kan. Bisnis merchandise kayak gitu. Ada juga dance cover kayak gitu. Beberapa kali di Jogja sering sekali saya melihat dance cover K-pop gitu kan, dan cukup ramai ya antusiasmenya. Lalu selanjutnya, nah disinilah kemudian kehadiran teknologi memudahkan fans untuk memproduksi tadi ada fanmade video. Jadi kemudian di gambar sebelah kanan ini karena kebetulan saya salah satu mengidolakan dia Zhang Yixing ini dari EXO, jadi saya hafal gitu. Oh, beberapa komunitas fans yang secara aktif itu membuat subtitle. Oh, ada Mary Xing, ada Les Han. Jadi saya selalu menunggu. Kalau misalkan saya butuh English Sub sebagai fans internasional, mungkin saya agak kesusahan gitu kan untuk memahami diksi bahasa-bahasa mereka. Jadi saya menunggu sampai mereka itu nge-subs. Lalu selanjutnya ini, nah ada kemudian ketika kita ingin berinteraksi langsung dengan idola kita difasilitasi oleh V-Live app gitu. Kadang juga yang seru di sini biasanya di komentar-komentar. Ada orang-orang yang karena fans internasional mungkin kok kesusahan bahasa Korea gitu kan, jadi harus menunggu dulu bagi internasional fans. Sementara fans Korea sudah mengerti maksudnya. Tapi yang jelas ternyata ada juga kompetisi-kompetisi siapa yang bisa live langsung berkomunikasi dengan idolanya tuh langsung mendapatkan semacam ya pujian dari fans-fans yang lain gitu. Dan kemudian kita bisa bergerak ke slide selanjutnya mungkin. Nah, di dalam budaya fans dalam konteks ini K-pop itu ada yang namanya konsep fans goal. Saya di sini mengutip dari Instagram salah satu XOL bernama Cindy Nuna. Jadi beliau ini secara aktif mengikuti kegiatan-kegiatan idolanya. Kebetulan mungkin yang saya tahu dia mengidolakan Oh Sehun. Jadi kemanapun Oh Sehun kemudian ada konser di mana, ada fan meeting di mana, nah dia mengikuti di sini. Pun juga yang saya tahu dulu beliau juga sempat bisnis trip, kemudian bisnis boneka official segala macam. Di slide selanjutnya ada juga gambar dia mengikuti beberapa kegiatan yang di situ ada idolanya gitu. Lalu di sisi lain kemudian goals ini selanjutnya boleh. Oke, di sisi lain saat saya waktu itu mengikuti banget gitu kan aktivitas EXO, oh ada nama-nama yang dihafali oleh sesama fans yang dikatakan itu saseng. Tadinya dia fans Nuna, tapi mungkin karena ketergantungan yang berlebih itu membuat dia kemudian
katakanlah mungkin ya obsesif gitu ya, sehingga dia ingin melukai idolanya. Jadi dulu kita mengenal nama-nama ini saat misalkan saya masih mengikuti kegiatan EXO-L gitu. Jadi dia itu mengikuti kemanapun idolanya, saat itu Suho gitu kan, pesawatnya kapan, terus dia mau satu pesawat, duduknya di depannya, segala macam. Info-info itu pun saya peroleh juga saat itu masih aktif di grup lain ya pada waktu itu. Mungkin next slide. Ya, ada kemudian shared knowledge. Jadi ada info yang kemudian diketahui oleh semua fans. Misalkan info tentang konser di konsernya kapan, berapa harga tiket, teaser terbaru apa gitu. Kadang itu juga ada narasi lomba untuk siapa sih yang teasernya itu viewersnya paling banyak, katakanlah seperti itu. Lalu mungkin next slide ada ya, collective intelligence. Ini lebih kepada informasi atau pengetahuan yang hanya dimiliki oleh orang tertentu aja. Dan info tersebut kemudian dibagikan pada anggota fans yang lain. Saya di sini mengutip line Ratih Widyaswari yang kebetulan dulu itu saya hampir mau titip beli tiket konser kepada dia, tapi nggak jadi karena apa saya agak lupa. Tapi yang jelas beliau ini juga pada waktu itu masih aktif di Line gitu. Jadi Mbak Rati ini juga sering sekali ke Korea sama kayak Mbak Sindu Nuna tadi. Jadi misalkan nih di bulan A itu ada tour untuk A ulang tahun birthday project kayak gitu. Jadi dia di situ juga berbisnis selain juga tour untuk menikmati konser-konser tersebut. Next mungkin. Oke, sebagai penutup, saya rasa jika kemudian kesenangan menjadi fans K-pop dapat membawa kebahagiaan bagi kita dan juga bisa jadi bahan ide menulis akademik, tuh kenapa tidak? Jadi kita bisa lihat sudut pandang dari fans culture, ada apa sih fan war gitu kan. Yang kita ambil itu bukan kita menjadi bagian dari itu, tapi lebih kepada kenapa orang ini fan war, apa yang kemudian dia permasalahkan. Apakah ada sensitivitas antara fandom A dan B, kenapa ini narasi ini terjadi. Kemudian bagaimana gitu kan para fandom ini mengelola dirinya sendiri secara mandiri, uangnya dari mereka sendiri gitu kan. Terus kemudian kesenangan kita menonton itu kita kan bisa melihat gitu dalam konteks akademik, katakanlah begitu. Ada masalah apa dan kemudian mereka ngapain aja membuat fanfic. Fanfic seperti apa kayak gitu. Saya rasa mungkin itu materi dari saya. Kita nanti bisa lanjut ke diskusi. Semoga kita bisa menjadi fans yang lebih bijak. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi yang telah disampaikan oleh Mbak Awanis Akalili. Nah, di mana kita bisa lihat bahwa fenomena fans atau K-popers itu sendiri bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan bisnis juga ataupun sebagai ide untuk menulis dalam bidang akademik. Nah, teman-teman memasuki acara yang selanjutnya, yakni sesi diskusi. Teman-teman panitia bisa tolong untuk slide share peraturan tata menjawab atau mohon maaf, teman-teman panitia bisa untuk slide share tata cara bertanya. Baik, saya bacakan peraturannya ya teman-teman. Yang pertama, peserta masuk Zoom meeting pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Kemudian peserta diwajibkan mengikuti diskusi dari awal sampai selesai dan on kamera saat diskusi berlangsung. Yang ketiga, pada saat pemantik memberikan materi, mic para peserta wajib off. Yang keempat, bagi yang ingin memberikan tanggapan, silakan memberikan kode kepada moderator di room chat. Yang kelima, selain di Google Form, peserta dapat memberikan pertanyaan baru di room chat Zoom meeting saat diskusi berlangsung. Selanjutnya, peserta dipilih oleh moderator untuk memberikan tanggapan, maka mic peserta wajib on. 7. Dalam kegiatan diskusi, peserta diwajibkan berbahasa yang sopan dan tidak menyudutkan pihak manapun. Yang terakhir, pada sesi akhir diskusi, peserta wajib on kamera untuk keperluan dokumentasi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, di sini teman-teman panitia sudah mengumpulkan pertanyaan melalui Google Form. Nah, di sini sebenarnya terdapat banyak pertanyaan ya yang berasal dari teman-teman, tapi di sini teman-teman panitia memilih beberapa pertanyaan saja karena waktu yang terbatas. Yang pertama ada pertanyaan dari Dewi Yunita. Baik, kepada saudari Dewi Yunita, bisa untuk on cam dan menghidupkan mic.
Baik, Saudari Dewi Yunita. Baik, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya seperti berikut. Fenomena adanya fandom toksik saat ini banyak ditemukan di media, khususnya fandom K-pop. Sebenarnya apa sih yang memicu atau penyebab mereka menjadi fandom toksik? Ini pertanyaan ditujukan untuk Mbak Awanis. Kemudian pertanyaan untuk Mas Ardi. Sejauh pengamatan saya, ketika para wibu waifunya dihina atau karakter favoritnya dihujat, mereka tidak terlalu ambil pusing. Apakah hal ini dikarenakan kesadaran para wibu yang mengidolakan tokoh fiksi? Baik, kepada para pembicara saya silahkan untuk menjawab pertanyaan berikut. Kepada Mbak Awanis disilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Apa pindah di sini? Oke. Fenomena adanya fandom toxic saat ini banyak ditemukan di media, khususnya fandom K-pop. Sebenarnya apa sih yang kemudian memicu atau penyebab mereka menjadi fandom toxic? Thank you Dewi Yunita atas pertanyaannya. Saya rasa itu tergantung dari individunya sendiri-sendiri. Jadi kalau saya pribadi, saya kurang suka untuk kemudian war antara saya dan fans lain, dan saya rasa ketika misalkan gimana ya, kadang itu kalau EXO-L, seakan-akan kalau mendengarkan lagu Shine itu oh kamu Shewol apa EXO-L yang kayak gitu-gitu loh, padahal kan ya kalau saya pribadi ya kesenangan untuk kemudian mendengarkan lagu ya, meskipun saya fans EXO kan ya bisa jadi mendengarkan lagu-lagu lain yang memang pas di kuping saya gitu loh. Saya rasa itu sebenarnya tergantung dari individu kita masing-masing yang sebagai K-popers gitu ya. Cuman kadang memang yang terjadi itu misalkan siapa yang kemudian menang award kayak gitu, oh idolaku menang, idolamu enggak. Saya rasa itu memang tergantung kita sebagai subjek mandiri ya untuk memilih untuk menjadi toksik atau tidak begitu. Kalau saya pribadi sih ya saya menjadi fans itu menjadikan mereka itu sebagai semangat saya kayak gitu, menjadi orang-orang yang memang bermanfaat bagi saya. Misalkan saya lagi jenuh gitu, saya menonton mereka dan saya kemudian menjadikan mereka inspirasi dalam tulisan saya. Saya rasa begitu. Jadi ya tergantung diri kita masing-masing kayak gitu. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Thank you Dewi Yunita. Apa pindah di sini juga? Udah. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Awanis. Kemudian lanjut kepada Mas Ardi, silakan untuk menjawab pertanyaannya, Mas. Ya, terima kasih kepada Mbak Dewi Yunita yang sudah bertanya. Jadi emang gimana ya, wibu-wibu itu kesannya kayak dia lebih santai sih menghadapi hinaan-hinaan terhadap waifu-waifunya. Mungkin yang pertama karena ibu-ibu tuh kebanyakan gonta ganti waifu setiap 3 bulan sekali. Jadi misalnya waifu bulan ini adalah Zero Two misalnya, itu 3 bulan lagi dia akan ganti, mungkin ke anime yang berikutnya, Jadi kalau pertanyaannya karena apakah itu karena tokoh fiksi, sebenarnya juga ada benernya juga. Tapi ada yang misalnya nih, kita misalnya wibu itu kan kadang kalau One Piece sama Naruto dibenturkan itu kan kadang hina-hinaan penulisnya ya. Kita juga nggak marah juga sih sama misalnya penggemar One Piece jelekin penulisnya Naruto dan sebaliknya. Jadi kalau apakah karena itu tokoh fiksi atau bukan, sebenarnya bukan. Mungkin karena mental kita udah terlatih dihina dari dulu, jadi kayaknya kita kalau dihina-hina gitu kayak udah santai aja, kayak dibawa slow gitu. Oh wajar aja sih kalau bakal nggak disukai dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi apakah karena itu tokoh fiksi, ada benernya, tapi juga nggak sepenuhnya benar lah. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian menginjak kepada
pertanyaan yang nomor 2 dari saudara Zulfikar. Kepada saudara Zulfikar, mohon untuk menghidupkan kamera dan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, kalau tidak ada, maka saya akan membacakan pertanyaan. Kemudian pertanyaannya ditujukan untuk Mas Ardi. Bagaimana cara menghadapi stigma di masyarakat jika seorang otaku atau wibu itu merupakan orang yang hikikomori, yang tidak berpendidikan dan sebagainya? Padahal kenyataannya tidak semua seperti itu. Contohnya, beliau seorang pekerja pegawai swasta yang menjadikan menonton anime itu hiburan dari pekerjaan yang banyak. Baik, silakan untuk dijawab pertanyaannya Mas Ardi. Ya, ini keresahan saya juga ya, karena dulu itu saya pernah punya koleksi komik detektif Conan dari volume 1 sampai 48. Itu dibakar sama ayah saya karena waktu mau ujian nasional saya malah baca komik. Jadi kayak kesannya itu, kamu tuh kalau anime terus, komik terus tuh kamu mau jadi apa gitu malahan. Jadi menurut saya stigma tersebut tuh emang susah banget untuk dihilangkan. Jadi bagaimana cara kita tuh nggak bisa mengubah stigma orang terhadap kita sebenarnya. Kita nggak bisa mengubah, tidak bisa memaksakan orang yang nggak suka anime itu untuk sepemahaman sama kita. Jadi caranya adalah kita sendiri yang harus mengatur emosi kita sendiri, mengatur kesabaran kita. Kalau ya udah itu emang kayak gimana ya gitu, udah nggak bisa diubah. Kayak misalnya orang Jawa nggak boleh nikah sama suku A misalnya karena suku A ini matre misalnya, itu kan stigma, tapi kan itu nggak bisa kita ubah dengan cepat gitu. Itu butuh waktu, butuh proses. Jadi menghadapinya ya kita hadapinya santai aja, karena wibu tuh harus santai gitu, menghadapi semuanya slow karena udah dihina dari kecil, jadi harusnya mentalnya udah kuat. Menghadapi ospek, pemandu kedisiplinan, wah kecil itu tuh semua santai. Oke? Jadi kalau dihina-hina santai aja. Setiap orang tuh punya kehidupan dan hobinya masing-masing. Kok tidak berpenghasilan itu tidak berpendidikan itu seperti yang Mas contohkan tadi, itu tidak benar. Terbuktinya adalah saya S2 juga. Saya memakai mata pencaharian saya dari anime, jadi itu salah. Oke? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Aldi. Kemudian terdapat pertanyaan nomor 3 yang berasal dari Putri Jumiati Koirunisa. Pertanyaan ini ditujukan untuk Mbak Awanis. Berikut pertanyaannya, mengapa stereotip mengenai fans K-pop lebih negatif daripada wibu? Masyarakat selalu merendahkan atau memandang sebelah mata orang yang menjadi K-popers. Apalagi di media sosial, sangat terlihat bahwa pengguna media lain bisa dikatakan anti dengan K-popers. Bahkan K-popers pada dasarnya sama saja dengan fans western atau yang lainnya. Bahkan dengan adanya K-popers ini bisa mendongkrak hashtag tertentu seperti menolak Omnibus Law atau industri tertentu, dan banyak membawa dampak positif lainnya. Silakan kepada Mbak Awanis, saya silakan untuk menjawab pertanyaan. Cek. Thank you Putri Jumiati atas pertanyaannya. Ini juga saya rasakan gitu, bagaimana kemudian orang kayak, ih kamu udah gede kok suka K-pop lah, terus relasi antara usia saya dan suka K-pop tuh apa? Saya rasa ketika itu kemudian positif bagi saya, memberikan saya benefit, kenapa tidak gitu loh. Kayak misalkan, oh saya jadi semangat ngerjain kok, saya malah bisa menjadikan dia itu tema tesis saya kok. Nah, saya rasa ketika kalau kita tidak ingin diberi label K-popers alay, mari kita menjadi agen perubahan untuk kemudian menjadikan K-pop ini bisa menjadi sesuatu yang bermakna loh, kayak gitu. Dengan cara apa? Oh, jadikan itu tema tulisan kamu, atau misalkan oh ketika kamu jenuh gitu kan, kita perlu rehabilitasi mental katakan begitu, oh kita menonton. Ada kemudian visual pleasure di situ, ada kesenangan-kesenangan kayak gitu kan, daripada kita kemudian merugikan yang lain, mengapa tidak? Misalkan menonton, saya rasa ketika kita menonton konser itu dari uang tabungan kita, itu akan ada rasa bahagia sekali di situ. Jadi ketika saya waktu itu nonton sendiri, saya menikmati kehidupan saya waktu itu holiday sendiri menonton, dan saya kemudian menemukan kebahagiaan di situ gitu. Jadi ketika kita tidak ingin mendapatkan labeling fans Korea kok alay gitu, mari kita menjadi agen perubahan di sini. Memang kan karakter fans itu beda-beda ya. Ada yang oh ya
menonton aja sudah cukup. Ada yang kemudian sibuk untuk fanboy, untuk menunjukkan jati dirinya, misalkan dengan membuat second account kayak gitu, atau justru dia ikut dance cover gitu kan ada sisi positifnya. Saya rasa itu tergantung kita sih ya. Marilah jadi agen perubahan untuk kemudian ya sedikit demi sedikit kita menunjukkan bahwa K-popers ini menarik loh untuk kemudian kita lihat dari sisi yang positif gitu. Thank you Putri Jumiati atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Awanis atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semuanya, bagi yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand ya teman-teman. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang keempat, berasal dari Desi Indri. Pertanyaan ini ditujukan untuk kedua pemantik, yakni Mbak Awanis dan juga Mas Ardi. Berikut pertanyaannya, apa saja keluhan dan tantangan yang dihadapi oleh para wibu dan K-popers? Satu lagi, dan mengapa wibu K-popers itu mudah menjamur di negara ini? Terima kasih, silahkan kepada Mbak Awanis dan Mas Adi untuk menjawab. Saya silahkan ke Mas Adi terlebih dahulu. Boleh lihat pertanyaan lagi? Tadi mudah apa tadi? Mudah menjamur. Oh iya. Jadi tantangan dan keluhan ya, keluhan dan tantangan. Tantangannya tentu saja kalau sebagai laki-laki adalah meyakinkan calon mertua bahwa saya sebagai calon suami bisa menghidupi anak Anda. Itu bercanda ya, tapi itu ada benernya sih. Jadi tantangannya adalah kita itu kadang kan dianggap orang-orang yang aneh ya. Apa sih suka anime, ngapa sih suka K-pop atau suka drama Korea? Padahal kan itu sebenarnya sama aja dengan hobi yang lain, cuman kita lebih fanatik aja gitu, lebih kelihatan lah, lebih menonjol. Jadi keluhannya adalah selalu dianggap aneh gitu, selalu dianggap orang-orang yang terpilih ya mungkin misalnya. Jadi kayak orang-orang aneh yang kenapa sih kok suka anime, suka komik dan lain-lain. Padahal orang-orang yang biasanya menghina anime dan komik itu, mereka tuh malah belum pernah nyoba man. Coba mereka nonton Sword Art Online, nonton Shingeki no Kyojin. Kalau mereka nggak lanjut ke episode berikutnya, saya rela membayar 100.000 aja ya. Jadi tantangannya adalah sabar. Jadi kita sebagai wibu dan K-popers kita harus bersatu, sabar menghadapi hinaan-hinaan. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa kita bisa sukses, kita bisa S2, bisa S3, bisa menikahi orang lain. Tidak menikahi istri-istri online seperti itu. Dan kenapa wibu dan K-popers bisa menjamur di negara ini? Karena saya rasa di negara ini kurang hiburan ya menurut saya. Jadi kayak nggak ada karya real di Indonesia yang bisa jadi hiburan kita. Jadi kita nyari hiburannya di negara lain. Jadi di negara lain ada serial yang bagus nih ya kita tonton gitu. Kalau di sini kan sinetron dihina-hina, azab-azab di TV itu dihina-hina. Jadi karena di Indonesia itu karya aslinya masih belum sebagus karya yang di luar. Itu saya ngomongin nggak semua ya, tapi ada karya Indonesia yang bagus ya, disclaimer dulu ya. Jadi ada yang karya Indonesia yang nggak bagus, jadi kesannya kita lebih mencintai karya dari negara lain sih, seperti itu. Mungkin itu aja, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian di sini sudah ada satu peserta yang raise hand, yakni Mbak Theodosia. Mohon maaf teman-teman. Untuk jawaban yang kedua adalah dari Mbak Awanis Akalili. Silahkan kepada Mbak Awanis untuk menjawab pertanyaan berikut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Moderator, thank you juga Desi Indri. Keluhan dan tantangan mungkin sama dengan Mas Adi tadi gitu kan. Kenapa sih kamu udah besar kok menghabiskan hidupmu untuk K-pop kayak gitu loh. Kenapa sih kemudian kamu tuh tidak memberikan masa depan yang kamu sibukkan tuh hanya K-pop. Tunggu dulu. Saya di sini kemudian melihat ada kesenangan di sini dan itu memberikan benefit pada saya, kenapa tidak gitu. Saya rasa cinta itu bisa dibagi. Cinta pada dunia real dan cinta pada dunia virtual. Ketika saya suka Kang Daniel, itu cinta virtual saya. Itu saya rasa kita bisa membedakan mana yang kemudian itu virtual life dan mana yang real life. Mencintai mereka tidak membuat saya sakit hati gitu loh. Saya rasa kan begitu. Ada kemudian virtual love di situ yang terbentuk dan saya senang kayak gitu. Cuman ya stigma yang dibilang tadi alay kayak gitu kan ya, kita harus menggantinya tuh bukan mengganti tapi lebih kepada mengubahnya pelan-pelan.
menunjukkan bahwa kita juga bisa kok. Tadi malah oleh Mas Ari dijadikan lahan bisnis kesenangannya beliau. Saya di sini bisa menjadikan itu mungkin tulisan segala macam, bisa berjualan makeup Korea kayak gitu kan. Dan kita bisa menambah teman. Justru saya karena berteman dengan beberapa fans luar negeri itu jadi saya belajar banyak bahasa mereka. Saya rasa begitu ya. Thank you untuk tadi siapa, Desi Indri. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Mbak Awadis. Selanjutnya kita beralih kepada Mbak Theodosia yang sudah raise hand tadi. Kepada Mbak Theodosia, saya silahkan untuk open mic. Mbak Theodosia, apakah bisa langsung open mic? Boleh diulangi, Mbak? Tidak ada kedengaran. Silakan Mbak Theodosia, boleh diulangi lagi pertanyaannya? Sudah, Mbak? Bisa menjadi berbagai identitas. Kita bisa menjadi wibu, kita bisa menjadi K-popers, kita bisa menjadi orang lain. Nah, bagaimana sih bentuk identitas di baik di wibu atau di K-popers, dan bagaimana pola mereka berinteraksi, dan apakah ada fan war di dalam lingkup identitas yang terbentuk? Terima kasih. Udah belum. Baik, terima kasih kepada Mbak Theodosia atas pertanyaan yang telah disampaikan. Berikut secara singkat saya pertegas lagi pertanyaan dari Mbak Theodosia, bagaimana bentuk identitas dari wibu dan K-popers itu sendiri. Kemudian kepada Mbak Awanis Akalili, saya silahkan untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Maaf, tadi pertanyaan tentang identitas K-popper ya, dan kenapa kemudian terjadi fan war ya? Iya Mbak, tentang bagaimana bentuk identitas K-popers itu sendiri terkait dengan konvergensi budaya. Oke, kemudian di dalam konteks identitas yang dibentuk oleh K-popers itu bisa terlihat dari mungkin lagu yang dia setel, cara berpakaian, make up juga bisa terlihat, atau barang-barang yang dia pakai. Misalkan, oh kalau saya pakai ini itu ini baunya ini V BTS banget gitu kan. Oh itu identitas yang kemudian dia coba bentuk gitu kan. Lalu juga ada di dalam pemikiran Henry Jenkins, mungkin kalau Mbak Theodosia tertarik, itu mengenai partisipari gitu kan. Bagaimana kemudian mereka secara aktif tadi membuat fanfic atau membuat narasi cerita sendiri gitu kan tentang idolanya. Nah, selanjutnya menjawab tentang pola interaksi. Jadi beberapa di antara mereka itu ada yang berinteraksi lewat saat itu masih aktif ya. Masih banyak, maksud saya fandom-fandom K-pop di situ.
Nah, mereka berkomunikasi di situ. Ada juga melalui Facebook atau Weibo. Kebetulan saya punya teman saat itu fans tapi dari China dan agak kesusahan kami berkomunikasi kan harus menggunakan Weibo ya. Lalu juga di WA ada juga. Komunitas-komunitas itu saya rasa banyak. Instagram pun juga ada. Nanti biasanya kalau saya pribadi itu ketemu langsung random waktu ke sana nonton konser bareng lalu kita menjalin komunikasi itu melalui WA dan Weibo itu tadi. Lalu kemudian mengenai fanwar, saya rasa itu sering juga ya terjadi misalkan OXL Army atau ada Blackpink sama Red Velvet atau kemudian ada Twice di situ. Nah, kenapa kemudian fanwar itu terjadi gitu? Ya, mungkin ada merasa yang A ini lebih super power dibanding B segala macam. Itulah kemudian yang membuat kita fans culture kita ayo kita ubah untuk ya yang namanya idol itu kan saya rasa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya sendiri-sendiri kayak gitu. Itu saja mungkin untuk Mbak Theodosia. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Mbak Wanis Akaldili atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian saya serahkan kepada Mas Aldi untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Theodosia. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya ini bagus dan juga sulit sebenarnya. Jadi wibu itu identitasnya seperti apa? Contohnya kalau bisa dilihat di Instagram saya di @ardipratama14. Itu di situ terlihat banget wibunya ya. Jadi saya sering jalan-jalan ke Jepang dan lain-lain. Bahkan ada sedikit keluhan juga waktu saya sering bikin story di Jepang itu ada yang DM, "Mas jangan ke Jepang terus, haji dong, umroh dong." Loh, padahal aku mau haji atau umroh kan aku nggak harus ngomong kan sama kamu, aku kan nggak harus aku share. Jadi apa yang aku share itu ya apa yang ingin aku tunjukkan identitasnya, yaitu aku emang suka Jepang, aku suka budayanya, aku suka kartun-kartunnya, aku suka animenya. Jadi identitas itu bisa dilihat dari hobinya ke luar negeri atau ke Jepang, atau dari baju yang dia pakai seperti kaos-kaos yang bernada anime atau pakai huruf-huruf Jepang. Kemudian dia memakai, misalnya kalau dia main game dia nickname-nya ada Jepang-Jepangnya, mungkin kayak gitu. Itu udah identitas wibu-wibu banget itu. Kayak nama-nama Naruto misalnya, kayak misalnya saya Ardi nih, terus saya main game, terus nanti saya namanya Ardi Uchiha misalnya gitu. Wah, apa itu? Jadi identitas kita sebagai wibu di dunia nyata ya terlihatnya seperti itu sih, walaupun nggak semua orang yang suka Jepang itu suka animenya juga ya. Jadi masih banyak lah sub-subnya yang tidak bisa kita jabarkan satu-satu karena keterbatasan waktu. Jadi jawaban saya adalah identitas wibu itu terlihat dari mungkin feed Instagramnya, mungkin dari baju yang sering dia pakai, mungkin dia dari style rambutnya, mungkin dari following yang dia ikuti di Instagram. Itu kebanyakan orang-orang yang suka Jepang dan lain-lain. Kayak gitulah. Sesimpel itu aja sih. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Adi. Kemudian ada juga peserta yang sudah raise hand ini terlihatnya. Nah, kepada Mas Dimit yang sudah raise hand, saya silakan untuk open mic dan menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan ke Mas Aldi ya. Kan tadi kayaknya belum menyinggung tentang soal VTuber ya, virtual YouTuber yang akhir-akhir ini trennya lagi naik, terutama bisa kita lihat di Indonesia itu sudah ada cabang dari Jepang, itu ada Hololive ID dan Nijisanji ID, dan juga ada agensi virtual YouTuber asli Indonesia itu ada Mahapanca, itu yang mendirikan itu Andi. Saya maaf kurang lupa nama lengkapnya. Itu terus apakah dengan orang yang suka dengan atau masuk ke lubang kelinci atau rabbit hole-nya VTuber YouTuber itu termasuk ke dalam wibu? Karena VTuber sekarang itu terbagi jadi dua kiblat. Itu ada kiblat Western dan ada kiblatnya itu kiblat Jepang. Seperti itu aja pertanyaan dari saya kepada Mas Aldi. Mungkin juga untuk Mbak Wanis bisa menanggapi pertanyaan ini. Terima kasih.
Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Mungkin kenapa kok tadi nggak bahas soal virtual YouTuber, karena terus terang saya nggak ngikutin virtual YouTuber. Tapi kalau emang virtual YouTuber itu kiblatnya ada yang ke Jepang, saya bisa pastikan dia juga kemungkinan wibu juga. Karena wibu itu seperti yang tadi saya jabarkan di PowerPoint, adalah orang-orang yang harusnya istilah asli dari wibu itu adalah istilah untuk mengejek orang-orang yang saking terobsesinya dia terhadap apapun yang ada di Jepang, dia ingin menjadi orang Jepang. Jadi, tapi kalau sekarang kan istilahnya udah bergeser ke orang-orang yang suka berbau Jepangan gitu. Jadi kalau VTuber atau virtual YouTuber tadi itu kiblatnya ke Jepang, ya berarti dia kalau mengacu istilah yang sekarang ya dia termasuk ke dalam wibu. Tinggal nanti VTuber itu nanti kontennya seperti apa, apakah nanti positif atau negatif. Walaupun sekarang kesannya masih wibu itu kesannya masih negatif ya. Kayak semua wibu kalau pakai masker berarti dia bau bawang, tapi sekarang karmanya semua orang pakai masker. Seperti itu. Jadi ini bukan karma, tapi maksudnya kayak wibu-wibu tuh kayak jadi ini loh, tuh kan pada pakai masker juga gitu. Jadi kalau saya emang dari dulu nggak pernah pakai masker, baru pakai masker ya pas corona aja ini kayak gitu. Jadi kalau dia kiblatnya ke Jepang ya berarti ya dia termasuk wibu lah. Jadi saya nggak bahas karena saya nggak ngikutin VTuber ya. Mohon maaf sekali. Terima kasih. Lanjut ke moderator atau lanjut ke Mbak Awanis. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mas Adi atas jawabannya. Kemudian bisa beralih ke pertanyaan yang lain ya. Dari Zakiyah Putri. Di sini ada pertanyaan yang ditujukan untuk Mas Adi. Apakah bisa Indonesia membuat virus pop yang mendunia seperti Jepang dan sehingga bisa disebut sebagai e-pop? Silahkan kepada Mas Adi. Pertanyaannya, pertama pertanyaan ke saya susah-susah ya. Apakah Indonesia bisa punya budaya yang mendunia? Kalau budayanya mendunia di luar Indonesia, saya rasa bisa banget. Karena kalau teman-teman lihat YouTuber di luar Indonesia itu banyak banget yang sudah mempelajari bahasa Indonesia, sudah sering mengcover lagu-lagu Indonesia, bahkan lagu-lagunya lagu-lagu dangdut, terus pada suka batik, pada suka Bali terutama. Jadi karena di luar Indonesia aja banyak banget yang suka dengan budaya kita, saya yakin suatu saat nanti mungkin akan ada salah satu karya Indonesia yang akan mendunia, entah nanti kapan ya, tapi saya yakin sih itu bakal ada, walaupun mungkin karya dia yang mendunia itu tidak begitu disukai di Indonesia, mungkin bakal ada, karena saya sendiri merasa orang Indonesia tuh banyak yang nggak menghargai karya sendiri gitu. Jadi kalau mendunia saya yakin, tapi kalau di Indonesianya saya belum tentu yakin juga sih. Kayak gitu. Terima kasih. Lanjut ke moderator. Terima kasih kepada Mas Adi yang telah menjawab pertanyaan berikut. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya peringatkan satu kali lagi ya. Teman-teman bisa mengaktifkan fitur raise hand ya jika ingin bertanya. Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Alif Ilham Ilahi. Nah, pertanyaan pertama, apakah menjadi wibu atau K-popers itu hal yang baik? Karena jika dilihat dari budaya, hal ini bukan merupakan budaya timur, sehingga ada ketidakcocokan budaya, sehingga sulit berintegrasi dan cenderung saling menghapuskan pengaruh budaya satu dengan yang lainnya. Yang kedua, apakah dampak signifikan dari menjadi wibu dan K-popers ini terhadap bentuk cara komunikasi mereka sehari-hari? Kemudian yang terakhir, bagaimana bentuk perbedaan sikap antara wibu dan K-popers dalam menghadapi hate speech terhadap hobi mereka? Untuk yang pertama, silahkan kepada Mas Adi untuk menjawab pertanyaan berikut. Jadi tadi intinya gimana, Mbak? Baik. Terdapat 3 pertanyaan, Mas. Yang pertama, karena dari J-pop itu sendiri merupakan bukan budaya timur sehingga ada ketidakcocokan. Nah, kemudian yang kedua, dampak signifikan dari menjadi wibu.
Kemudian yang ketiga, bentuk perbedaan sikap antara Oke, wibu. ya, ingat. Jadi tadi apa yang pertama Pak, tadi? Nah, yang pertama karena ketidakcocokan budaya seperti ini. Berdasarkan budaya. Ya emang budaya di Jepang sendiri sangat jauh berbeda ya dari yang ada di Indonesia ya. Contohnya kayak pakaiannya dan lain-lain. Kemudian di sana legalitas pornonya sangat merajalela. Saya cukup akui itu, dimana sikap kita sebagai warga dunia timur yang menjunjung tinggi nilai kesopanan dan asusila, ya kita harus menjaga diri. Pengalaman saya ketika saya membawa tamu-tamu Indonesia ke Jepang, awalnya sih hari pertama sampai hari keempat itu mereka nggak ada ngomong-ngomong tertarik, Mas saya kepengen lihat ini dong, red light districtnya Jepang dan lain-lain. Tapi nyatanya di malam terakhir ya mereka akhirnya ya kesabarannya udah nggak bisa, akhirnya ngomong sama saya, Mas anterin saya dong ke red light district, saya pengen nyoba sekali-sekali mumpung di Jepang gitu. Ya akhirnya ya, kalau kita nggak bisa menahan diri ya akhirnya kita akan terjerumus juga ke budaya sana. Jadi karena kita nggak bisa mengubah apa yang berbeda di sana, ya kita yang menahan diri aja kayak gitu. Sikapnya sih seperti itu sih. Kemudian yang kedua tentang dampak signifikan ketika menjadi wibu ya. Dampak signifikan ketika menjadi wibu adalah kalau di diri saya sendiri, saya sudah nggak kepengen jadi PNS. Jadi saya kepengennya berkarir di dunia yang saya sukai, yaitu membuat travel agent ke luar negeri, terutama ke Jepang. Selain bisa jalan-jalan, masih banyak dunia-dunia yang belum saya singgahi juga. Kemudian dari dampak menjadi wibu juga saya punya istilahnya open minded terhadap apa-apa yang dulunya itu dilarang. Contohnya kayak kamu gak usah nonton ini, nanti jadi dampak buruk dan lain-lain misalnya. Contohnya nonton A misalnya. Tapi ternyata ketika kita dilarang dari awal tanpa dikasih tahu alasan yang sebenarnya, itu malah jadi rasa penasaran sendiri untuk nonton kan. Jadi malah lebih baik kita kasih tahu dari awal kalau ini seperti ini. Jadi dari awal tuh kita nggak ada rasa penasaran lagi. Jadi daripada kita mencari tahu sendiri, mendingan dikasih tahu dari awal kayak gitu. Jadi kalau saya dampak signifikan menjadi wibu adalah saya bisa mencari mata pencarian saya dari situ. Kemudian saya bisa manfaatkan hobi saya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan bisa membawa orang-orang yang ingin ke Jepang dengan harga yang murah kayak gitu tadi. Kemudian yang ketiga tentang sikap terhadap haters atau hate speech terhadap orang-orang yang suka wibu, orang-orang wibu ya karena emang sudah dari dulu tuh hinaan terhadap wibu, terhadap K-popers itu sudah banyak ya. Kita tuh sebenarnya tinggal menahan diri aja untuk sabar aja sih, karena percuma kita debat di sosmed terus hina-hinaan tuh percuma aja. Mending kita cuek, gak usah dilihat. Saya sih kayak gitu aja sih. Daripada memancing emosi, memancing istilahnya kita mah jadi moodnya rusak, ya mending nikmati aja apa yang kita suka, gak usah senggol sana sini. Dan disclaimer juga, saya itu suka drama Korea juga ya, apalagi Crash Landing on You. Jadi kalau wibu tuh nggak suka Korea itu juga ada stigma yang salah. Saya aja nonton Korea hampir setiap hari sekarang di Netflix. Oke, lanjut ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Adi atas jawaban yang telah disampaikan. Saya alihkan kepada Mbak Awanis. Silakan kepada Mbak Awanis untuk menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. K-pop bukan budaya timur, ada kemudian ketidakcocokan dengan kultur di negara kita. Saya rasa justru mungkin kalau rekan-rekan mengakses ada fanfiction yang bernarasi boys love, itu banyak sekali ditemukan orang-orang Indonesia justru yang kemudian menjadi autornya kayak gitu loh. Tapi kita lihat dari sisi positifnya, wah ini malah bisa menjadi topik bagi kita. Wah, apa yang kemudian diimajinasikan? Apakah kemudian ingin ingin menjalin hubungan dengan individu itu di dunia nyata tidak bisa lalu dinarasikan dalam tulisan gitu kan. Jadi narasi sopan santun di situ. Tapi yang kemudian saya lihat gitu, ada poin-poin misalkan gaya bermake up. Itu kan mungkin dulu kita lebih banyak mengenal dari
bold make up, sekarang lebih ke mungkin glowing atau apa, narasi-narasi. Kemudian orang-orang Korean itu dengan kulit flawlessnya, ada 10 step skincare rutin segala macem kayak gitu. Nah, saya rasa masalah ketidakcocokan ini ya kembali lagi gitu loh, mencintai mereka itu tidak kemudian kok kita meninggalkannya di sini tuh ya tidak juga gitu loh. Lalu juga masalah cara bicara. Biasanya sesama tadi ada enunciatif gitu, ada kemudian diksi-diksi yang mungkin dipahami bagi sesama orang yang mengerti K-pop. Katakanlah kalau misalkan annyeong kayak gitu, dia akan jawab. Atau misalkan dari saya tuh pernah gitu kan beli baju terus kemudian nyanyi lagu BTS terus didatengin, Mbak Army ya, yang kayak gitu-gitu. Kadang itu terus nanti menjadi malah relasi pertemanan di situ loh, padahal ya hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja. Jadi dari gaya bicara, diksi, atau mungkin berpakaian tadi, apa yang dikenakan, apa yang menjadi playlist. Nah itu kan kemudian berhubungan dengan dampak signifikan. Apa yang kemudian menjadi yang memberikan saya dampak K-pop ini pada saya yang jelas, mungkin kamar saya penuh dengan poster-poster itu, poster-poster kebahagiaan itu, kemudian di meja-meja saya juga banyak kayak gitu loh. Jadi saya rasa tanpa saya mungkin harus berkata saya K-popers, orang bisa melihat oh senang K-pop itu karena wallpapernya atau lagu yang disenangi atau mungkin koleksi-koleksi yang dimiliki. Saya rasa begitu ya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Mbak Awanis. Kemudian di sini ada pertanyaan yang berasal dari saudara Lana. Berikut pertanyaannya. Oh, kepada saudara Lananya, apabila berkenan silakan untuk open mic untuk langsung membicarakan mengenai pertanyaannya. Kepada saudara Lana. Apakah sudah terhubung? Cek suaraku udah masuk. Baik, sudah masuk. Mohon maaf, bisa diulangi lagi? Matematika. Cek. Jadi karena terdapat noise, maka untuk pertanyaan dari saudara Lana saya cukupkan untuk dibacakan saja ya. Baik, beberapa waktu yang lalu ada isu yang mengatakan bila situs-situs penyedia anime ilegal akan diblokir seluruhnya pada tahun 2021. Nah, apakah dengan pemblokiran itu akan berdampak pada berkurangnya populerisme anime di Indonesia yang juga berdampak pada menurunnya populasi wibu di Indonesia? Padahal kita tahu sendiri untuk menikmati atau menonton anime secara legal di Indonesia masih sulit dan sedikit yang menyediakannya, serta warga Indonesia yang lebih memilih untuk menikmati anime yang bajakan. Baik, kepada Mas Adi, saya silakan untuk menjawab pertanyaan terkait. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jawabannya mudah banget. Yang pertama adalah tentang isu undang-undang tadi itu udah ada isunya udah dari 2012 kalau nggak salah. Emang dari tiap tahun aja diangkat-angkat terus. Itu yang pertama. Jadi sekarang agak rame karena media yang mengangkat tentang undang-undang itu sudah banyak. Jadi kesannya bakal rame banget. Kemudian yang kedua, tentang masalah ketakutan tentang situs-situs ilegal itu gak usah khawatir karena sudah ada Muse Indonesia di YouTube, bisa ditonton secara gratis. Kemudian ada di Netflix juga, anime-anime bisa kalian tonton secara gratis juga. Jadi kalau kalian emang ngefans sama anime, pasti bakal cari cara-cara yang mudah lah untuk menonton anime. Di Netflix aja sudah banyak banget kok serial yang tersedia di sana. Kemudian untuk Muse Indonesia juga sekarang kalau nggak salah udah hampir 200.000 subscriber, bisa kalian cek di YouTube. Kemudian itu juga yang translate juga bagus-bagus subtitlenya. Kalian bisa menikmati itu di Muse Indonesia. Jangan lupa di subscribe, di like. Oke. Kayak gitu aja. Jadi kalau tentang akan mengurangi minat anime sih saya rasa enggak ya, bakal
mungkin dengan adanya Miss Indonesia mungkin bakal semakin banyak anime-anime bagus yang akan diterjemahkan oleh mereka di YouTube. Jadi gak usah khawatir lah. Insya Allah tahun depan kita masih bisa menikmati anime dengan leluasa kayak gitu. Lanjut kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Mas Adi. Baik, sesi diskusi dicukupkan sampai sekian ya teman-teman. Mengingat dengan waktu diskusi kita yang terbatas, saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan diskusi pada malam hari ini yang bertemakan mengintip aktivitas fandom Wibu versus K-popers. Wibu merupakan istilah untuk orang yang non-Jepang di mana terobsesi dengan budaya Jepang. Selain itu juga terdapat beberapa acara mengenai cosplay, gathering, dan maupun pembentukan merchandise. Hobi mereka tidak hanya sebatas untuk menonton anime saja, akan tetapi bisa untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah tentunya. Kemudian di dalam aktivitas K-popers itu sendiri terdapat istilah partisipasi fans, di mana terbagi ke dalam 3, semiotik, enusiatif, dan tekstual produktif, di mana semiotik membangun mengenai siapa saya, kemudian enusiatif membangun bahasa yang bisa dipahami bersama, kemudian tekstual produktif itu mengenai pembentukan seperti travel distro, fanfiction, video, dan lain hal. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pembicara hebat pada malam hari ini, yakni Mas Adi dan Mbak Awanis Akalili yang telah memberikan kita masukan pengetahuan mengenai Wibu dan K-popers itu sendiri. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah bertugas pada malam hari ini, serta terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di dalam sesi diskusi pada malam hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat ketidaknyamanan, yakni berupa coret-coret dalam slide share tadi. Mohon maaf teman-teman, itu bukan dari teman-teman panitia. Terima kasih. Kemudian untuk peserta yang hadir diharapkan bisa untuk on kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Teman-teman panitia bisa ikut menyiapkannya. Baik, bisa open cam semua teman-teman. Baik teman-teman, bagi yang belum on cam silahkan untuk on kamera terlebih dahulu. Lima kali ya teman-teman. Aku hitung ya. Aku hitung. Siapa yang hitung? Aku ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Selamat berjumpa ke dalam diskusi selanjutnya Bisik 4. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.